Makanan cepat saji membuat makanan tradisional Indonesia kadang dilupakan ya sahabat. Padahal banyak loh makanan Indonesia yang menyehatkan dan sudah pasti bikin kenyang. Secara ya, makanan Indonesia kan porsinya nggak nanggung-nanggung banyaknya. Dimulai dari bahan-bahan yang dipakai sampai bumbu-bumbu masakannya pun dapat menyehatkan tubuh. Dan tidak semua makanan Indonesia mengandung lemak dan kalori yang tinggi. Contohnya saja makanan-makanan seperti berikut ini nih. Siapa sih yang gak tahu gado-gado? Makanan yang bisa ditemui di berbagai daerah di Indonesia ini termasuk makanan yang sehat dan harganya terjangkau. Cara buatnya pun mudah. Sahabat cukup siapkan potongan sayuran seperti kubis, kacang panjang, wortel, kangkung, jagung, kentang yang sudah direbus, lalu tambahkan tahu serta tempe sebagai sumber protein nabati. Sebagai sumber protein hewani, bisa Anda berikan telur pada gado-gado Anda, dan agar lebih segar, Anda bisa berikan timun ya sahabat. Kemudian, semua bahan-bahan ini diaduk bersama bumbu kacang yang sudah dihaluskan. Makanan Indonesia lainnya yang mirip-mirip dengan gado-gado adalah pecel Madiun. Bedanya ada pada sayuran yang dipakai. Karena pada pecel terkadang ada sayuran yang berasal dari tanaman liar dan penyajiannya dengan pincuk atau daun pisang. Meski berbeda, keduanya tetap bergizi dan jelas menyehatkan ya sahabat. Tinutuan atau yang lebih dikenal dengan bubur Manado. Makanan ini tidak kalah sehatnya nih sahabat, karena pada tinutuan terdapat berbagai macam sayuran seperti bayam, kangkung, jagung, daun kemangi, labu kuning, dan sayur yang sering ditemukan di masakan Sulawesi Utara, yaitu daun gedi. Tinutuan biasa disantap sebagai sarapan karena praktis dan memiliki gizi yang lengkap. Di Manado, sebagai pelengkap tinutuan biasanya disajikan bersama perkedel nike, sambal roa, ikan cakalang fufu, atau tuna asap. Selain kaya serat, tinutuan juga bermanfaat sebagai antioksidan bagi tubuh. Masya Allah, udah enak, sehat pula ya. Jadi pengen makan tinutuan pagi ini. Sahabat Islampedia yang berbahagia, masih butuh yang segar-segar tapi menyehatkan. Ada lagi nih, ini adalah sup ikan dari Batam, Kepulauan Riau. Kuah bening yang segar dan ringan, cocok deh untuk santapan dimakan siang nanti. Biasanya sop ikan Batam menggunakan ikan kakap atau ikan tenggiri dengan bumbu yang sederhana. Umumnya sop ikan Batam hanya menggunakan daging ikan tanpa tulangnya. Jika sahabat suka, boleh kok masukkan kepala ikannya. Meski sup ikan ini punya kuah yang bening, tapi tetap terasa segar loh sahabat. Apalagi kalau ditambah dengan cabai rawit dan kecap ikan. Masya Allah segarnya. Sup ikan Batam ini pas banget untuk sahabat yang sedang diet. Setiap 600 gram ikan kakap merah hanya mengandung 170 kalori atau memenuhi sekitar 9% kalori berdasarkan kebutuhan kalori dewasa, yaitu 2000 kalori. Kandungan asam aminonya baik untuk menjaga kesehatan kulit, otot, dan produksi enzim, serta hormon dalam tubuh. Jadi gimana nih? Masih meragukan sehatnya kuliner Nusantara nggak? Kalau tadi adalah deretan kuliner Indonesia yang punya manfaat bagi kesehatan, kalau berikut ini giliran kuliner dari luar negeri nih yang nggak kalah menyehatkannya. Bagi sahabat yang suka jalan-jalan ke salah satu retail perlengkapan rumah yang terkenal itu tuh, pasti tahu deh makanan yang satu ini. Yap, bener banget. Ini adalah mashed potato Swedish meatballs. Hidangan populer ini terdiri dari bola-bola daging, krim saus, kentang tumbuk, dan selai raspberry. Selain enak dan populer, ternyata makanan ini punya gizi yang lengkap loh. Dalam satu porsi mashed potato Swedish meatballs ini terdapat vitamin B6, vitamin C dari selai raspberry, dan zat potasium. Komposisi seperti ini dapat membantu sahabat untuk mengontrol kadar kolesterol dan mencegah kanker loh. Oh iya, ada fakta menarik nih seputar makanan yang satu ini.
Ternyata meski nama makanan ini adalah Swedishnya, tapi makanan ini bukan berasal dari Swedia loh, melainkan dari Turki. Hah? Kok bisa? Dari akun Twitter resmi milik negara Swedia yaitu @swedensi, mereka mengumumkan bahwa Swedish Meatballs sebenarnya dibuat berdasarkan resep milik Raja Charles ke-13 yang ia bawa dari negara Turki pada awal abad ke-18. Memang sih ada sedikit kemiripan antara bola-bola daging Swedia dengan bola-bola daging Turki. Bola daging versi Turki biasanya terbuat dari campuran daging sapi dan domba yang dibumbui garam serta bawang bombay, lalu disajikan dengan saus kental. Sementara bola daging versi Swedia disebut kotbular, diracik dari daging sapi dan daging babi giling, namun varian dagingnya bisa dirubah sesuai selera ya. Daging ini sering diganti dengan daging sapi muda dan daging rusa. Campuran daging dibumbui mentega gurih dan krim, lalu disajikan dengan saus kental. Di negara para dewa, Yunani, ada salah satu makanan yang menyehatkan nih. Namanya halibut filet salad Greek. Sesuai namanya ya, salad selalu jadi andalan deh buat orang-orang yang cari makanan sehat. Yunani memang terkenal dengan ragam olahan sayur dan kacang-kacangan. Halibut filet salad Greek ini merupakan sajian ikan tanpa lemak yang dikombinasikan dengan tomat, anggur, sayur hijau, dan kacang-kacangan. Jangan lupa tambahin bawang merah besar sebagai penguat rasa pada salad. Dressing atau saus salad Yunani juga termasuk simple kok. Cukup campurkan minyak zaitun, air lemon atau cuka agar memberikan rasa segar pada salad. Dan jangan lupakan merica serta garam sesuai selera ya. Tara, jadi deh saladnya. Dalam satu porsi halibut filet salad ini sudah mengandung 380 kalori. Jadi udah pasti cocok dong ya untuk sahabat yang sedang diet tapi tetap mau makan yang mengenyangkan. Sebagai orang Indonesia tulen nih, pasti pernah makan semur dong. Nah, ada nih masakan negara Ethiopia yang mirip-mirip semur, namanya Ethiopian stews. Karena makanan ini punya rasa yang 11-12 sama semur, perbedaannya ada di isiannya saja kok. Kalau semur kan biasanya cuma ada daging dan kentang ya. Atau bagi kalian yang gak makan daging, bisa ganti daging dengan tahu atau jengkol. Nah, kalau Ethiopian stews ini terdiri dari kangkung, buncis, kentang, dan bawang. Jadi makanan ini lebih ringan dan menyehatkan. Sahabat juga masih bisa tambahkan brokoli, lettuce, dan tomat cherry. Dan semakin banyak varian sayur hijaunya, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita dapatkan. Pernah dengar 4 sehat 5 sempurna? Tahukah sahabat, seiring berjalannya perkembangan zaman, ternyata kalimat tersebut sudah tidak lagi relevan loh dengan kehidupan masa kini. Karena ternyata hal tersebut belum memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Makanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan slogan penggantinya, yaitu Pedoman Gizi Seimbang. Slogan ini menerapkan prinsip konsumsi makanan yang beraneka ragam disertai aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantauan berat badan secara teratur. Pedoman ini mengatur pola makan dengan sistem tumpeng gizi seimbang, di mana bagian dasar tumpeng yang lebar berisikan bahan makanan pokok yang memiliki jumlah lebih banyak. Ada beberapa tips untuk Anda yang ingin menjalani pola hidup sehat. Yang pertama adalah jangan sampai melewati sarapan ya, karena sarapan itu penting loh. Karena dari sinilah sahabat memperoleh energi untuk beraktivitas selama seharian. Konsumsilah makanan dengan karbohidrat kompleks seperti oatmeal, nasi, dan sereal. Kemudian konsumsilah sayur serta buah. Sebagai sumber lemak, Anda bisa konsumsi biji-bijian atau alpukat. Kedua, batasi makanan kemasan dan cepat saji. Mengonsumsi makanan yang segar dan alami bisa membantu menyehatkan tubuh. Batasi konsumsi makanan kemasan yang telah diawetkan, karena makanan seperti ini biasanya tinggi gula dan mengandung pengawet makanan. Ketiga, jangan makan berlebihan. Meskipun yang Anda makan adalah makanan sehat, porsinya tetap harus seimbang ya. Makanlah secukupnya dan berhenti ketika sudah merasa kenyang.
Makan secara berlebihan sebenarnya tidak hanya berdampak negatif pada berat badan, tapi juga bisa mengganggu kerja pencernaan kamu loh. Jauh sebelum zaman berkembang sepesat sekarang, pola makan sehat seperti ini sudah diterapkan oleh Rasulullah. Saat pagi hari, yang pertama kali Rasulullah konsumsi untuk sarapan adalah segelas air yang dicampur dengan 1 sendok madu. Khasiatnya sungguh luar biasa. Menurut penelitian, madu sangat bagus untuk membersihkan lambung dan menyembuhkan sembelit, wasir, dan juga peradangan. Yang kedua, pada waktu duha atau pagi menjelang siang, Rasulullah SAW senantiasa mengonsumsi 7 butir kurma. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memakan 7 butir kurma yang tumbuh di antara bebatuan hitam di Madinah pada pagi-pagi, dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pada siang hari, Rasulullah mengonsumsi cuka dan minyak zaitun. Selain itu, Rasulullah juga mengonsumsi roti. Menurut penelitian, roti yang dicampur dengan cuka dan minyak zaitun berfungsi untuk mencegah kanker dan menjaga suhu tubuh di musim dingin. Yang keempat, pada malam hari, menu utama Rasulullah adalah sayur-sayuran. Makanya kalau beliau memilih makanan itu, ya artinya ini mengadakan manfaat untuk ke depan dan panjang. Contoh misalnya adalah kesukaan-kesukaan Nabi, ya makanan kesukaan Nabi. Nabi suka daging, itu yang pasti, ya. Tapi Nabi juga suka sayur, ya. Nah, Nabi suka ikan, ya. Tapi Nabi suka-suka, ya. Jadi selalu digandeng-gandengkan. Nah, karena tahu kalau kita hanya makan daging saja, tidak makan sayur, pasti akan masalah. Kalau kita makan ikan saja, misalnya tanpa makan cuka juga akan masalah. Nah, maka pola makan Nabi ini adalah pola makan yang terbaik. Ngomong-ngomong soal makanan nih, pasti udah nggak asing ya sama istilah mukbang. Itu loh budaya dari Korea Selatan yang mulai diadopsi oleh banyak negara. Mukbang adalah kegiatan makan yang disiarkan dan ditonton orang banyak. Kalau lihat kemampuan seseorang saat mukbang, kayaknya keren banget ya. Tapi sebenarnya nih, fenomena ini secara medis dan hukum Islam sangat tidak dianjurkan loh. Para konten kreator yang membuat konten mukbang ini terlihat mengagumkan. Seakan-akan kapasitas lambung mereka sangat besar. Tapi emang benar ya begitu? Faktanya, beberapa konten kreator mengaku mereka akan puasa atau benar-benar mengosongkan lambungnya terlebih dahulu sebelum memulai membuat konten mukbang. Bahkan ada loh yang sampai membuat dirinya lapar berminggu-minggu demi membuat konten video yang dapat mengesankan penggemarnya. Hal yang membahayakan selanjutnya adalah apa yang mereka makan seringkali sesuatu yang membahayakan, misalnya saja makanan yang sangat pedas atau makanan serba mentah. Beberapa orang mengaku mereka merasakan perutnya tidak nyaman, seperti sedang kembung setelah melakukan mukbang. Tidak hanya itu, kegiatan mukbang dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Jika dilakukan terus-menerus, dapat menimbulkan masalah jantung, obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, hingga kanker. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita merasakannya ya sahabat. Bagi pecinta pedas, kalau makan tidak pakai sambal atau tidak pedas, rasanya pasti seperti ada yang kurang ya. Tapi gimana kalau makan makanan yang super pedas dalam jumlah banyak? Jangan dibayangin deh, apalagi dicoba. Kalau kata Dilan, kamu nggak akan sanggup. Biar mereka aja. Yap, fenomena mukbang makanan yang super pedas memang masih menjadi ketertarikan khusus ya bagi penikmatnya. Padahal aksi ini cukup berbahaya loh sahabat. Bukan hanya rasa pedas pada mulut dan tenggorokan, makanan pedas dalam jumlah yang banyak dapat membuat usus dan lambung akan terasa panas hingga rasa seperti terbakar, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya MAH. Makanya seringkali mereka yang melakukan aksi ini selalu meminum susu untuk meredakan panas yang mereka rasakan. Mukbang makan pedas seperti ini sama saja dengan menzolimi diri sendiri. Karena setiap orang memiliki batasan toleransi terhadap rasa pedas, tetapi demi memuaskan keinginan penonton, mereka memaksa diri mereka agar dapat menuntaskan tantangan makan pedas tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."
Lalu, bagaimana sih sebenarnya Islam memandang fenomena mukbang ini? Secara umum, makan dalam porsi besar dan memakan sesuatu yang tidak lazim sudah bersinggungan dengan adab makan yang sebenarnya sebagai manusia. Panduan makan sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, salah satunya tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan orang-orang yang perutnya terisi dengan makanan yang halal dan membenci perut yang terlalu kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan bahwa perut yang ideal ada 1/3 berisi makanan, 1/3 cairan, dan 1/3 udara. Ini artinya sisakan sedikit ruang pada lambung agar dapat mencerna makanan dengan maksimal. Dalam adab makan yang baik dianjurkan untuk mengambil makanan terdekat. Rasulullah juga menganjurkan untuk makan pakai 3 jari. Hal itu dimaksudkan agar tidak membuka mulut terlalu lebar dan tidak berlebihan. Tidak membuka mulut terlalu lebar juga lebih terlihat sopan jika sahabat sedang makan di tempat umum. Mukbang yang kini berkembang di tengah masyarakat adalah mukbang yang identik dengan makan dalam porsi yang sangat banyak. Seringkali para konten kreator tidak dapat menghabiskan makanannya, sedangkan Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang membuang-buang makanan. Suatu ketika, Nabi SAW datang bergilir kepada Aisyah. Beliau melihat sepotong pecahan kue, lalu beliau mengambilnya, mengusapnya, dan memakannya. Kemudian, beliau bersabda, "Berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah. Jangan kalian menyanyiakannya. Jika ia hampir hilang dari suatu kaum, ia kembali kepada mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Dari hadis tersebut, kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Menjaga pola makan dan tidak makan berlebih sudah jelas dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan ya sahabat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, rasanya segala yang berbau menjaga kesehatan sedang dicari-cari banyak orang. Untuk menjaga kesehatan, diet ternyata cukup ampuh loh sahabat untuk detoksifikasi pencernaan. Lantas, bagaimana sebenarnya Islam memandang diet? Apakah diet dikenal dalam ajaran Islam? Dalam Islam, mengonsumsi makan dan minuman yang halal adalah kewajiban. Dan dari makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita akan lebih mudah diolah dan dicerna oleh tubuh. Sehingga gizi dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh juga lebih mudah terserap dengan baik. Lalu, makan dan minumlah secukupnya, sehingga tidak langsung tidur begitu selesai makan. Dahulu, Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya melakukan banyak kegiatan setelah makan, seperti berzikir, sholat, dan lainnya. Karena secara ilmiah, tidur setelah makan dapat menimbun lemak pada tubuh. Dan yang terakhir adalah berpuasa. Dengan berpuasa, kita bisa membersihkan dan mengistirahatkan perut dari proses pencernaan makanan. Namun, yang harus menjadi catatan adalah berpuasalah dengan niat dan tujuan untuk beribadah, bukan karena berdiet. Karena jika Anda berpuasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya berat badan ideal yang Anda dapatkan, melainkan pahala juga bisa sahabat dapatkan. Masya Allah.